Halo semua, nama gue Mikdad dari HI19. Pada kesempatan kali ini gue bakal cerita salah satu pengalaman horor dalam hidup gue ya. Jadi waktu itu gue masih kelas 2 SMA dan mau ikut lomba pramuka. Tapi kita waktu itu lombanya di hutan lindung dan kita harus nyari tapak atau nyari lahan untuk kita bangun tenda kita sama teman-teman gue waktu itu. Nah, waktu itu hari Senin jam 10-an, cuaca agak mendung. Kita datang ke hutan lindung dan kita coba cari wilayah-wilayah yang sekiranya mendukung buat kita bangun tenda. Nah, kebanyakan wilayah yang udah ada itu udah diambil sama kelompok-kelompok lain atau sekolah-sekolah lain. Jadi kita kedapatan wilayah yang masih banyak semak belukarnya, terus masih banyak pohon-pohon kecil yang harus kita tebang satu persatu, yang harus kita bersihin ranting-ranting bekasnya, terus ada daun kering juga baik di situ. Jadi gue bareng teman-teman kerja bareng-bareng buat bersihin supaya kita bisa bangun tenda. Setelah kita bersihin, terus ada teman gue satu, dia ngajak gue untuk jalan-jalan keliling hutan pakai motor, tapi lewat jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Jadi di hutan itu tuh ketika kita masuk ada jalan ke kanan dan kiri. Nah, kalau ke kanan itu wilayah paling umum, jadi semua orang sering ke situ. Nah, kalau wilayah ke kiri itu jarang buat orang ke situ, dan gue sama teman gue pengen coba eksplor ke sana. Pergilah kami naik motor dia, gue dibonceng sama dia berdua, dan teman-teman kita ditinggalin di lahan tempat awal. Nah, kita berjalan. Mungkin kejadian anehnya baru muncul di perjalanan kita ini. Jadi kan yang namanya hutan lindung pasti sepi dan gak ada orang. Terus waktu itu polisi hutan juga lagi gak ada, seingat gue. Gue jalan sama dia, terus di tengah perjalanan gitu kita jumpa kayak ada kakek-kakek bawa timbaan air. Dia hitam, matanya melotot, terus dan badannya kelihatan menggigil. Jadi karena di hutan itu nggak ada orang dan kita pakai motor yang melaju kenceng, dia jalan kaki, kita cuma nyapa kan yang pasti, Pak gitu. Responnya beliau itu cuma kayak ngangguk sambil ngeliatin kita kayak, nah gitu. Terus kita udah ketemu kakek-kakek itu, lalu kita jalan lagi, kita ketemu ada satu bapak-bapak pakai baju hitam, pakai jaket kulit, rambutnya lumayan gondrong dan matanya melotot juga. Dia juga lagi jalan. Karena di hutan juga nggak ada siapa-siapa, jadi kita terpaksa negur lagi. Nah, kita lewat, kita negur juga, Pak gitu. Dan bapak ini kelihatan tegap, matanya juga melotot, dan responnya juga mengangguk gitu. Dan setelah kita ketemu bapak yang kedua, kita jalan sampai ketemu ada tikungan bentukannya 90 derajat L gini. Kita belok ke kanan. Kita belok agak naik dikit, dan di situ kita diberhentikan sama ranting pohon yang lebat banget, dan ada semak di bawahnya. Ada semak. Terus kita ngelihat itu kayak perbatasan gitu. Jadi ke depan sana itu hutannya kelihatan lebih gelap dibanding yang kita ada sekarang. Kita lihat gelap, dan tentu di situ kita berdua merasa kayak, wah takut nih kayaknya. Kayak takut. Kita memutuskan buat balik. Temen gue bilang, balik aja yuk. Yaudah yuk balik. Kita putar balik. Kan ada tikungan L yang pertama itu. Tikungan L yang pertama. Terus kita otomatis lewat situ lagi kan. Kita lewat situ. Tuk. Nah, waktu teman gue keluncur pakai motor mau belok kiri, itu tiba-tiba kita jatuh. Jatuh secara kaget gitu. Kayak gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba kita jatuh dari motor berdua. Kita nggak mau pikir panjang-panjang, kita langsung naik, kita langsung melaju kenceng lagi ke atas. Kita mau balik ke tempat teman kita yang awal. Kita ketemu bapak yang kedua tadi, ketemu lagi, dia sedang ngeliatin semak-semak kayak ke arah hutan bagian sananya lah. Kita tegur lagi, Pak gitu. Dia dengan posisi lagi, dan dia kayak seperti biasa nggak berbicara apa-apa. Terus setelah itu kita jalan sampailah ke tempat teman kita yang awal.
Dan mungkin karena itu pengalaman yang sedikit aneh bagi kita berdua, kita cerita sama teman-teman kita yang ada di sana, ada sekitar 10 atau belasan orang itu. Bro, jadi kita tadi ketemu kakek-kakek, ketemu ini, ketemu bapak-bapak, terus juga ngelihat hutan yang gelap banget. Dan pernyataan dari teman gue yang bawa motor, dia ngomong gini, kenapa kita jatuh? Itu waktu kita belokan, dia ngerasa ada yang nahan stangnya dia. Jadi ketika dia mau belok gini, dia nggak bisa. Makanya ketika dia mau belok, stangnya nggak ditahan, dia belokin badannya sendiri dan akhirnya kita jatuh. Itu pernyataan dari teman gue yang pertama. Lalu ketika gue ceritain soal kakek-kakek tadi sama teman gue yang lain, ada satu teman gue yang ngomong, dia ngomong gini, dia tuh punya kemampuan buat ngelihat hal-hal yang seperti itu. Bahasa sederhananya mungkin dia punya indera keenam lah ya. Dia nanya ke gue kayak, Dad, orangnya kayak kakek terus gini ya. Terus gue bilang iya gitu. Oh, BTW itu orangnya lagi ada di atas pohon situ, lagi liatin kita. Dan di situ nggak ada siapa-siapa guys. Udah, sekian segitu aja cerita gue. Terima kasih sudah mendengarkan.